membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media, baik media cetak maupun media televisi yang telah hadir pada siang hari ini. Ya, dalam rencananya Ibu Bunga akan menyampaikan konferensi pers ya terkait laporan yang sudah disampaikan Ibu Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024. Ya, bersama dengan Ibu Bunga pada hari ini ada Ibu Ratna Ya, hai semuanya, yuk lanjut. Dan saya Muhammad Zaki Rabbani selaku kuasa hukum dari Ibu Bunga Zainal. Kepada Ibu Bunga untuk menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penipuan, kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman media online maupun TV yang udah nyempetin datang. Terima kasih banyak. Mungkin hari ini saya akan bacakan kronologisnya buat teman-teman. Saya Bunga Zainal menjadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS. Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Denpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti. Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut. Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali. Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama, dan berkegiatan di Bali. Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan, yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Karena hal tersebut, saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan. Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya, terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap. Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang. Saya semakin yakin, terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Copernic yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga. Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024, di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor, seperti alasan rekening yang terlapor diberikan
seperti alasan rekening yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Kopernik. Hingga pada Juli 2024, profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya. Bersamaan dengan itu, dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya, yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor, namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya. Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor, sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Kopernik yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Betapa terkejutnya saya, dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya dari hasil syuting dan juga iklan selama ini yang saya kerjakan. Total kerugian seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi, suami saya, dan juga modal dari dua perusahaan saya, yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio, dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Namun, para terlapor tidak mengedepankan penyelesaian, baik dengan mengundang terlapor. Saya sempat mengundang terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, para terlapor menjanjikan penyelesaian dengan mengalihkan aset-aset yang dimiliki terlapor pada saya. Namun janji-janji tersebut tidak ditepati. Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik terlapor, hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Laporan yang saya buat di Polda Metro Jaya hanya baru satu kasus dari beberapa kasus lainnya yang berpotensi untuk saya laporkan juga ke kepolisian. Salah satunya adalah terlapor menyalahgunakan jabatan selaku Direktur Utama di PT Rasa Sedap Nusantara dengan merek dagang bunga box catering untuk melakukan kerjasama investasi dengan pihak ketiga, namun dana tersebut tidak ditransfer ke rekening PT Rasa Sedap Nusantara, melainkan ditransfer ke rekening CV3 Srikandi yang diduga rekening tersebut adalah milik teman terlapor di Bali, serta kasus-kasus lainnya yang mungkin akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi pula dari direct message Instagram saya terkait adanya masyarakat yang diduga menjadi korban penipuan oleh para terlapor. Oleh karena itu, melalui proses preskon ini, saya berharap masyarakat yang pernah menjadi korban untuk tidak ragu-ragu untuk melaporkan persoalan ini ke polisi. Terima kasih. Ada pertanyaan, teman-teman? Kita siapin dulu yang satu dulu. Mana? Sebelumnya Agak kenceng sedikit, Mbak. sebelumnya setelah mendapatkan penawaran itu, apakah melakukan verifikasi dulu atau bagaimana? Atau sudah percaya karena hubungan dengan terlapor? Saya sudah, ya selain saya punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi, saya juga menanyakan beberapa dokumentasi atau dokumen-dokumen yang memang bisa membuat saya percaya. Dan terlapor juga memberikan beberapa dokumen-dokumen seperti purchase order yang saya juga research juga bahwa perusahaan Kopernik itu adalah perusahaan besar, dan dia juga mengirimkan video serta kegiatan-kegiatan para terlapor ini di perusahaan Kopernik. Gitu. Profitnya itu dari awal tidak ada profit, ada diserahkan ke profit
dari awal 2022 itu sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli, di mana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya bahkan dari 2013, tapi selalu lolos gitu. Saya sih spesifik investasi di luar saya juga kurang paham ya Mbak, tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah menerima investasi uang dari investor lalu ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh Mbak. Bunga, kalau boleh tahu total keseluruhan invest yang masuk itu berapa? 6,5 miliar itu kah atau 15 itu atau berapa keseluruhan rugi yang total yang setelah kami itu kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang 2 perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor? Iya, rekening terlapor. Pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan ya, pertemuannya tanggal Iya, 8 Agustus kemarin. Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pencicilan atau mungkin ada pengalihan usaha dari mereka ke Selain Mbak? pengalihan aset mungkin win-win solution ada apa lagi sih? Dari tim lawyer saya mungkin yang lebih. Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan gitu. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri ini untuk terlapor ini. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8 Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta. ada respon? Iya responnya begitu tunggu gitu aja sih. Wait and see dan kita juga kirim somasi akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Kita ada pembagian persentasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13% sesuai perjanjian yang dikontrakkan. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada beberapa perjanjian itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik bukti-bukti yang sudah kita sampaikan apa aja termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Itu jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya, salah satunya Kopernik, itu pengadaan Kopernik bisa dicek juga, ada ya kalau properti juga, terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga, jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga perusahaan saya in charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat. Iya. Mungkin tapi selama berinvestasi itu sudah ada nggak sedikit aja mas dari hasil yang masuk kembali? Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya tapi kalau keuntungan pasti ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Mbak, tadi bilang ini kan tadi melibatkan uang suami juga itu karena diajak oleh pasangan. Apakah dengan adanya konflik properti disalahkan seperti itu ada komunikasi jadi kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak Putri?
aduh Mbak udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya, jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya gitu. Mbak, Pidana penipuan dan penggelapan. penipuan dan penggelapan karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya, terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan juga. Enggak, saya nggak tahu sama sekali Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. artinya menjual nama Mbak gitu? Iya. Oh enggak, tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta bantuan ke korban, mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana mungkin responnya? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga, berarti sempat ada teror juga dong dari para korban-korban lain? Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya gitu. Bang, ada dugaan pencucian uang nggak tuh? Ini banyak korbannya. Untuk pencucian uang mungkin nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, dialirkan kemana gitu. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya, apakah bisa sampai ke tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara pelaporannya di penipuan dan penggelapan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan-transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana? Mungkin tahu? Sekarang masih ada di Bali. Bu, boleh kalau tahu pelaporan itu atas apa dugaan apa dan pasal berapa? Bisa dikasih. Pasalnya Ya, jadi laporan yang dilaporkan oleh Bu Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024, laporannya adalah dugaan tindak pidana penipuan, ya, atau perbuatan curang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, gitu Pak. Sudah ada undangan pemeriksaan belum? Rencana dalam waktu dekat akan diambil keterangan Ibu Bunga sebagai korban. Saya bersyukur banget sih karena dari semalam saya posting, jujur saya mau terima kasih juga sama bapak-bapak Polda Metro Jaya, langsung cepet banget. Malam saya langsung ditelepon gitu, besok langsung pemeriksaan. Jadi Jumat besok saya ada pemeriksaan juga gitu di Polda jam 10 pagi. Minum. Dari gimana nih anaknya? Kenal gak sih sama Seperti apa sih Kak, dari mungkin dirimu itu manajernya nih mengaku tahuan dirimu sebagai manajer kalau dibilang kenal ya cukup kenal karena Kak Bunga lagi tuh kenalin si perempuan ini tuh di Bali ya.
Dan Kabunga kan ini emang tipe orang yang nabung kan, buat masa depan dia, masa depan anak-anaknya. Memang sering banget, nggak tahu dia kayak kesirap aja sih sebenarnya gitu. Dia kayak kesirap aja tentang masalah bisnis yang di Bali itu tuh benar-benar ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, dia gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu juga kayak kesirap, jawabannya template ke orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di advertise atau apa gitu segala macam. Kan kita nggak pernah tahu ya, karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar dia, nanti gue deh kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikirannya dia kebuka. Dia kan kalau ada pikiran kok mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti, kayak kok bisa Kabunga disuruh kirim uang main kirim aja, disuruh bohongin suaminya bohongin aja, disuruh kayak gitu itu dilakuin sama Kabunga semuanya. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang dia kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan ini tuh alhamdulillah penyampaian luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh, setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang deh, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir gak? Gimana sih sistem kerjanya nih? Gitu loh, pasti kan kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali, gitu loh. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali gitu. Sempat nanya tapi Kabunga nggak cerita, nggak apa segala macam, ya agak aneh sih. Ya pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kabunga juga tipe orang yang sangat peduli. Tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya. Sebenarnya udah terjadi nih, dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Uang selama dia kerja habis kayak gitu aja sama orang yang dia percaya tuh. Nggak tahu ya, kalau gue sih ketemu sih gue invest ke bisnis sumpah. Soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, salah satu korbannya juga, karena terlapor ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Tapi dan beberapa teman entertain kakak ya? Iya, ada beberapa teman-teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Dia juga hampir jadi korban penipuan dari terlapor ini. Tapi lu menolaknya gimana tuh? Atau gimana jadi tag? Jawab, pertama gini udah gak masuk akal, kedua dari ngeliat gaya juga udah gak masuk akal, jadi kayak jawabnya ya, kan gue orangnya juga agak ketus kan. Jawabnya, iya Kak, nanti mau kabarin ya, sebenernya deh panjang udah gue tidur lah. Udah malam, kirim bisnis tengah malam, lu bisnis apa jadi online, ya kan? Kita fair-fairan aja, dengan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kabunga tuh kayak ngelindungin gua nih, ngelindungin teman-teman entertainer gitu loh. Tapi entah kenapa Kabunga kesirap duitnya gede banget, tapi kita tuh bener-bener dipotong gitu yang Kabunga, jangan itu di bawah alam sadar itu. Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan kita transfer berapapun, saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak, kata tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, itu saya langsung transfer gitu. Pernah kok dia nanya honor, kayak misalnya yang sebenarnya belum timeline keluar, si Watson dia bakal nanyain honornya berapa belum. Oh Kak, tanggal sekian ya keluarnya segala macam. Itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia, kayak misalnya Kak jangan beli barang ya, Kak jangan beli tas ya. Terutama tuh gue konservatif tas, karena dia orang yang belanja tas mulu. Jangan beli tas ya, jangan beli ini ya, karena buat tabungan. Dan tiba-tiba gue kepeleset juga, karena kan gue sama talent-talent gue ini orang yang tipe orang yang memaintain keuangannya, kayak belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia kasih bukti ke gue, kayak Der aku nggak beli tas lagi ya, nggak gitu dong Kak segala macam. Tapi digondol orang. Makanya kalau ketemu gue pengen gatak nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi, Kabunga tuh itu udah raib lah ibaratnya. Tinggal cari solusi gimana caranya uangnya balik atau masalah ini cepat selesai segala macam. Jadi makanya gue minta tolong sama teman-teman media, biar nggak banyak orang ketipu lagi, ya. Dan sebenarnya ketika Kabunga ngepost ini, beberapa artis besar juga tuh langsung ngechat gue. Dia ternyata juga lagi proses ketipu, cuma dia belum nge-up. Si artis cowok ini lagi juga
Kak, Der, aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah ini tuh bakal jadi kayak apa ya, bumerang juga nih buat orang-orang nih, hati-hati gitu loh. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Dan sebenarnya untuk nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dikasih efek yang sebenarnya jerak banget sih gitu. Orang udah capek kerja ya kan, begadang syuting sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil duit, sialan lo. Gue gampang. Lanjut aja Bu. Tapi tuh Keluarnya konten dirimu kan sudah kecurigaan itu kan udah lama. Udah ngelarang belum? Atau udah ngeranin dia belum? Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kabunga. Kalau Kabunga tuh kayak kalau saja disuruh syuting nggak mau, aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain nggak datang-datang. Kita bahas apa, misal mau kemana tiba-tiba, Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, Der aku mau ke IAS dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah tanggal yang kerja ini aku bisa nih Der. Tapi kalau sananya, ya bayangin sebulan bisa dua kali nih, misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu, bener-bener ngelos aja kayak nggak tahu pikirannya dia. Saya benar-benar kayak narik diri, Ya, narik diri dari teman-teman juga. Which is ya udah hidup saya sama dia aja terus setiap hari gitu. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali. Makanya dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang. Padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakukan. Tapi itu udah aneh kan? Kayak, kok kamu gak gini? Ya kamu gak pernah gini. Disuruh syuting A, ada aja jawabnya. Ini bukan kamu gak nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der, aku mau syuting lagi deh. Syuting yang judul ini gak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah ini udah mulai nih, enak nih dari ngobrolnya. Baru dia langsung nelfon. Ini kenapa ya, aku ngasih duit dulu. Nah barulah aku buka semua. Mulai kenal itu perempuan Batman itu cowboy. Makanya saya jadi malas banget syuting sih Mbak. Iya, itu Pokoknya malas kalau itu syuting 2022 ya? itu ya 2022. pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada Offline-nya aja, juga tidak kan? pokoknya Offline. apa aja tuh hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu orang, ya ketemunya dia aja gitu. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana Kabungan sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Udah 2 tahun juga. Nah, biasanya sebelum Kabungan selesai secara BA, Kabungan tuh udah nanya, biar kontrak selanjutnya gimana? Nggak ada, cuek aja, bener-bener cuek, nggak ngurusin kosan, nggak ngurus, cuek aja nggak. Biasa kayak biar kita naik budget sekian nih, misalnya untuk tahun ketiga, itu nggak nanya sama sekali ya kan? Borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempet jelek, sempet kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya. Ngelos, bener-bener ngelos, kayak anak hilang. Terus saya juga pernah diminta terlapor untuk membuat timetable palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin gitu, saya nurut aja. Timetable itu untuk apa? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi ya, potensi ya investasi buat kayak misalnya jangka temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Kak, ini kan tabungannya sendiri buat pendidikan anak ya. Kakak sendiri sempat gak mau ketemu dengan anak-anak karena kakak merasa bersalah atau seperti apa? Aduh, saya nggak kuat banget kalau ngomongin sini. Maksudnya seperti yang dibilang, saya tuh anaknya kerja keras banget ya Mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang benar-benar saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai benar-benar nggak mau ketemu anak-anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya.
sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini gitu. Itu sih Mbak. Saya cuma bisa nangis sih karena saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu, karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya, maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu, cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain, jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih. Iya. Baik, apa ya? Terima kasih teman-teman media semua. Kalau besok masih ada waktu teman-teman media, kami tunggu kehadirannya di Polda Metro Jaya. Insya Allah besok Ibu Bunga dan saksi lainnya akan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. LP-nya? LP ini ada LP-nya nih. Oke. Dibacain aja nomornya ya. Boleh saya sebutin ya. Ibu ya. Oke, surat tanda penerimaan laporan nomor STT-LP garis miring B garis miring 4972 garis miring Romawi 8 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Laporan polisi ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024. Ini ya. Sebelah kanan dong. Ininya boleh bang, boleh bang. Bunga kali yang pegang mungkin ya? Bukan pegang. Itu yang pegang. Dari kanan dulu kan? Oke. Ntar ke kiri, gantian. Siap. Thank you.